ditanyakan lagi, kalau misalnya masih berat silakan. Terkait kedekatan itu ya Umu, bagaimana dengan misalnya keluarga yang mampu ataupun tidak mampu ya secara ekonomi. Nah, seberapa penting peran materi untuk membangun kedekatan antara anak dengan orang tuanya? Peran materi ya, peran materi. Sejatinya sebenarnya tidak seharusnya materi itu tidak menentukan. Boleh dikata harusnya tidak menentukan. Walaupun sebenarnya ada sedikit penentuan sejatinya ya, sejatinya. Tapi kalau misalnya mungkin seperti contoh ini ya, misalnya kita mengasuh anak melalui pemberian materi seperti pengganti kasih sayang, seperti itu mungkin ya. Iya. Nah, ini lebih tergantung bagaimana pola asuh dari awal orang tua terhadap anaknya. Dan itu menentukan seberapa besar peran materi dalam kedekatan orang tuanya. Contoh misalnya gini. Kalau orang tuanya misalnya sibuk itu ya, sibuk, akhirnya biar merasa bersalah nih kan, tidak ada di rumah, misalnya ibunya kerja, abinya juga kerja misalnya. Terus kan orang tua sering merasa bersalah, akhirnya mereka menjejali sebagai pengganti kasih sayangnya itu dengan materi. Apa yang diinginkan sama anak dipenuhi. Nah, otomatis anak itu punya frame bahwa kalau rasa sayang itu adalah memenuhi apa yang dia inginkan. Kalau misalnya terjadi penolakan, berarti orang tua nggak sayang. Nah, berarti orang tua ini sudah mengajarkan bahwa kasih sayang itu dalam bentuk materi, itu wujudnya, itulah benar. Itu berarti besar buat anak. Anak menjadi dekat, misalnya katakanlah misalnya minta HP yang paling baru gitu, karena teman-temannya semuanya sudah baru HP-nya gitu ya. Terus orang tua belum bisa mewujudkan misalnya. Akhirnya terjadilah tantrum, ngamuk dan segala macam yang dianggap orang tua tidak sayang sama dia. Karena dalam bentuk materi. Tapi lain kalau orang tua mengajarkan segala sesuatu yang diberikan itu ada alasannya. Misalnya, wah ini sudah pasmi gitu ya, juz 30 atau juz 29. Nah, orang tuanya memberikan hadiah misalnya. Besar kecilnya tidak pengaruh, tapi kita sampaikan bahwa bukan ini tujuannya gitu. Nah, anak itu berarti pasti bahagia ya, istilahnya anak tuh seneng kalau dikasih segala sesuatu bentuk benda, terutama kalau anak-anak di level TK ke bawah ya. Mau makanan aja pasti seneng gitu ya. Betul. Tapi kita tanamkan ya makanan aja seneng kalau anak-anak TK tuh masih bentuk dalam yang real ya, yang bentuk materi gitu. Tapi tetap kita harus tanamkan bahwa bukan itu yang jadi fokus. Jadi istilahnya mengajarkan keikhlasan gitu ya, mengajarkan bahwa ini adalah rezeki dari Allah. Kebetulan Umi dan Abi ini ada rezeki dari Allah dikasih, jadi Umi kasih ini gitu ya. Kita sampaikan bahwa misalnya bukan ini tujuannya. Nah, jadi besar kecilnya itu tergantung pola asuh kita. Pengaruhnya tuh ya, tergantung pola asuh kita. Kalau kita membiasakan menggantikan segala sesuatu dengan materi, maka anak itu punya gambaran bahwa kasih sayang itu sesuai dengan materi yang diberikan. Jadi semakin memenuhi segala keinginan itu adalah bentuk kasih sayang dari orang tua. Gitu. Tapi kalau misalnya kita materi bukan tujuan, misalnya udah mengajarkan pada anak bukan tujuan materi itu,
bahwa ada hal lain yang harus kita kerja, keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita bisa memberikan dalam kondisi misalnya memang kan orang tua tidak selamanya punya gitu ya. Kita sampaikan misalnya istilahnya dengan sentuhan aja gitu ya, hadiahnya gitu ya, dengan senyuman orang tua aja, dengan pujian aja, masya Allah anak tuh udah bahagia gitu. Jadi seberapa besar materi itu tergantung pola asuh orang tua. Jadi kembalinya ke diri orang tua itu sendiri. Kalau orang tua itu menanamkan materi jadi tujuan, ya sangat besar pengaruhnya, sangat besar bagi anak gitu ya. Dan merasa oh umi abinya udah nggak sayang lagi kalau nggak ngikutin permintaannya dia gitu. Nah itu salah. Yang jelas itu harus diperbaiki pola asuhnya. Tapi kalau misalnya kita tidak mengajarkan materi sebagai tujuan, bukan hanya tidak selalu dalam bentuk materi, membentuk kedekatan dengan anak, maka ada pengaruh misalnya ada pengaruh, jadi misalnya ada pengaruh tapi sedikit, misalnya gini, tentulah beda anak ya kalau misalnya pas saat umi abinya dia sebetulnya ingin sepatu baru misalnya gitu ya, pas umi abinya bisa membelikan tentulah beda, ada rasa kebahagiaan pasti ya. Pas umi abinya bilang nanti ya nak, kebetulan umi abi nih hari ini uangnya belum cukup, kita ajarkan, kita berdoa sama Allah sambil berikhtiar, atau kalau misalnya kita punya gerai itu nih, bisa misalnya diajak anaknya, yuk kita ikhtiar sama Allah, kita ajarkan dia berdagang sampai dia mencicil, itu kebahagiaannya lain. Walaupun misalnya waktu penolakan itu ada sedikit kekecewaan, berarti sebenarnya ada pengaruhnya, tapi sedikit gitu bahwa dia tidak terpenuhi, belum terpenuhinya materi itu gitu. Tapi bisa kita luruskan, gitu. Jadi mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Intinya adalah tergantung sama pola asuh umi dan abinya, besar tidaknya. Masya Allah. Jadi materi itu nggak boleh menjadi pengganti kasih sayang gitu ya, ya. Iya, kalaupun kita mau gunakan materi itu sebagai